Oke, selamat datang di anak FK Channel. Hari ini kita akan bahas tentang cedera dari Neymar ya. Jadi Neymar nih tanggal 25 November kemarin pas Brazil versus Serbia di grup G Piala Dunia itu mengalami cedera ankle. Mekanisme cedera ankle-nya gimana? Kita lihat dulu videonya sebentar. Nah, di sini dia dribble bola terus kontak dengan kaki lawan. Setelah itu, setelah itu dia landingnya kurang tepat, tidak terlalu terlihat ya di videonya memang beberapa. Nih, saya lihat lagi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa setelah tadi kemudian dia berusaha landing dengan kakinya, namun landingnya kurang tepat sehingga terjadi ini ankle-nya melekuk seperti ini. Ini karena landing dia ditambah mungkin ada tekanan juga dari pemain Serbianya juga. Nah, gerakan ini di kedokteran disebut gerakan inversi. Ini yang menyebabkan dia cedera. Oke, kita lanjut saja. Nah, untuk melihat cederanya seperti apa, sebenarnya Neymar ini cederanya adalah cedera ankle sprain. Ankle sprain ini adalah cedera yang memang terjadinya itu pada ligamen-ligamen dari ankle atau ligamen-ligamen dari ya ankle sendi ankle kita. Nah, karena gerakannya inversi, jadi sendi ankle kita itu ligamennya ada yang lateral, ada yang medial. Lateral itu yang ke arah mata kaki yang di luar seperti ini, dan yang di medial itu yang ke arah dalam. Yang di medial ini seperti medial ligamen ini fungsinya adalah untuk menahan supaya sendi ankle kita tuh tidak lepas gitu. Gerakannya tidak terlalu bebas apabila dia ada gerakan keluar. Sedangkan tadi kalau pada Neymar gerakannya kan ke dalam seperti ini atau inversi. Maka yang menahan adalah ligamen-ligamen yang luar, dan ini paling sering cedera ankle sprain ini atau cedera pada ligamen ankle ini karena terstretch itu paling sering memang pada ligamen yang di lateral. Nah, ligamen yang di lateral itu paling sering yang mana? Jadi 85% cedera itu pada sini biasanya pada di lateral, lebih ke inversi ya. Nah, itu biasanya yang terjadi paling sering itu di anterotibiofibular ligament atau ATL. Di daerah sini. Atau kadang juga bisa di ATFL, anterotalofibular ligament. Ini. Nah, pada Neymar itu cederanya di daerah lateral sini, paling sering di ATL atau ATFL biasanya juga. Nah, ini grade-grade-nya tuh sebenarnya ada 3. Kalau kita mau nilai kapan dia bisa kembali lagi ke lapangan, kapan dia bisa bermain lagi di Piala Dunia selanjutnya, kita lihat dari grade-nya. Grade-nya itu ada grade 1, 2, 3. Kalau grade 1 itu cuma terstretch atau seperti tertarik, terenggang seperti itu. Itu bisa bikin sakit, bisa bikin inflamasi atau pembengkakan sehingga terjadi tadi bengkak kakinya. Selain itu juga ada grade 2. Grade 2 ini biasanya robek seperti ini, cuman robeknya tidak full. Jadi robek separuh seperti ini atau robeknya tidak full. Kalau grade 3 itu benar-benar robek. Jadi ligamennya tidak bisa nyatu sehingga tidak ada yang menahan pergerakan kakinya lagi. Kita melihat dari mana? Biasanya kita bisa lakukan pemeriksaan oleh dokter, anterior test bisa, atau kita kalau lebih detail seperti pada yang dilaporkan oleh dokter tim dari Brazil, ini mereka melakukan MRI. Nah, MRI itu dia bisa melihat bagaimana keutuhan ligamennya, cedera ligamennya seperti apa. Memang ada damage dari ligamennya, ada kerusakan ligamen, cuma tidak didetailkan seberapa parah. Namun kalau dilihat bahwa setelah cedera itu dia masih bisa jalan meskipun rada pincang ya, atau masih bisa jalan, dan kemudian memang bengkak, cuman bukan bengkak yang sangat bengkak. Kemudian juga beberapa hari kemudian dia sudah bisa melakukan latihan stretching dan juga penguatan otot-otot core-nya. Nah, maka itu kemungkinan menurut saya ini grade 1 atau maksimal grade 2 gitu. Nah, untuk penanganannya apa sih yang terjadi kalau kena cedera seperti ini? Penangannya adalah ada namanya singkatan RICE. Rest to rest. Jadi selama 2 hari ke depan istirahatkan, stop atau reduce activity-nya. Kemudian kita kasih es. Nah, es ini selama 20 menit sekali. Ini sebenarnya es ini untuk supaya
terjadi vasokonstriksi atau supaya terjadi pembuluh darahnya itu menciut, istilahnya seperti itu, supaya tidak bengkaknya tidak nambah bengkak gitu. Dan supaya tidak terjadi inflamasi juga sebenarnya. Nah, yang ketiga ada kompres, ya itu untuk reduce swelling juga, mengurangi swelling, dan elevate. Nah, ini di elevasi. Ini first aid-nya ya, apa yang akan terjadi. Boleh ditambahin obat-obat dari dokter, bisa dikasih anti nyeri. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini foto Neymar yang terakhir, bahwa ya ini memang bengkak. Kemungkinan lebih dari setengah senti atau lebih dari 1 senti, antara grade 1 grade 2, balik lagi paling parah grade 2, tidak sampai grade 3. Dan kita lihat ini memang sudah canggih ya. Dia pakai Normatec. Normatec ini kalau saya baca memang dia bisa sebagai terapi kompresi. Jadi untuk injury terutama juga bagus. Dia kan tadi ada kompres, dan dia bisa juga sebagai kompres. Nah, kompres ini biasanya kalau manual kita bisa dibalut seperti itu. Jadi dibalut supaya seperti tertekan gitu. Nah, kalau Normatec ya dia bisa melakukan hal itu, bisa melakukan terapi kompres seperti itu. Dan kalau kita lihat bahwa biasanya grade 1 itu butuh 2 sampai 3 minggu. Kalau grade 2 itu butuh 4 minggu. Kalau grade 3 itu bisa butuh sampai 3 bulan supaya dia bisa balik ke normal atau supaya bisa fit 100%. Nah, Neymar itu main pada saat kemarin Brazil melawan di 16 besar melawan Korea Selatan. Jaraknya sekitar 1 minggu lebih dari tanggal 25 November di mana mereka melawan Serbia. Jadi kemungkinan ini saya lebih cenderung ke grade 1 lagi ya. Tadi saya tekankan grade 1 ini kemungkinan. Apakah Neymar bisa pulih kembali? Pulih kembali kemungkinan bisa. Tapi balik lagi, Neymar ini punya riwayat cedera ankle yang berulang. Dari mulai 2013 sampai seterusnya. Bahkan dia pernah miss 12 games di PSG atau PSG karena cedera ankle. Nah, orang-orang yang memang punya riwayat cedera ankle itu biasanya kemungkinan jauh lebih mudah untuk kambuh cedera ankle lagi apabila di tackle lawan atau dia salah jatuh lagi. Itu. Ya, kesimpulannya, apakah Neymar bisa kembali lagi dan bermain di Piala Dunia ke depannya? Bukan cuma sampai 16 besar lagi. Apabila memang tidak ada cedera lagi, kemungkinan besar bisa. Karena ini hanya grade 1, maksimal grade 2. Sedangkan Piala Dunia jarak-jarak antar makanya dia tidak main di fase grup karena memang jaraknya masih dikit-dikit. Tapi kalau udah sampai ke babak gugur dan sudah lebih dari 2 minggu, saya kemungkinan bisa main. Oke, sudah. Terima kasih.